Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan sisilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tes DNA untuk melacak leluhur manusia, JDNA, autosomal DNA, dan mitokondria DNA untuk melacak keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam kitab suci dan tes JDNA. Di dalam kitab suci umat Yahudi, Kristen, dan Islam, Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi karena diriwayatkan sebagai leluhur atau kakek para nabi, baik nabi-nabi Bani Israel maupun nabi-nabi Bani Arab. Para nabi Bani Israel diturunkan oleh putranya Nabi Ishak alaihissalam. Sedangkan para nabi dari bangsa Arab hanya 3, yaitu Nabi Ismail, Nabi Syuaib, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi yang merupakan keturunan langsung dari Nabi Ismail alaihissalam berdasarkan tradisi oral bangsa Arab. Walaupun kelengkapan silsilah di antara keduanya menjadi perdebatan. Sementara Nabi Syuaib alaihissalam berasal dari kaum Madian, yang berasal dari putra Nabi Ibrahim alaihissalam yang juga bernama Madian. Bukti eksistensi Nabi Ibrahim dalam sumber primer sejarah bisa dikatakan tidak ada, sehingga menyulitkan memprediksi kapan waktu hidupnya. Dengan ditemukannya teknologi sequencing DNA, maka terbukalah kemungkinan melacak masa hidup Nabi Ibrahim. Dengan menginduksi data-data hasil tes JDNA dari keturunan-keturunannya, baik dari sisi Nabi Ishak maupun Nabi Ismail. Kajian ini membuktikan bahwa antara Bani Kohanim yang dikenal sebagai keturunan Nabi Harun, yang juga dikenal sebagai keturunan Nabi Ishak, bahwa mereka berkerabat dengan suku-suku Arab yang merupakan keturunan Adnan. Adnan sendiri dikenal sebagai keturunan Nabi Ismail. Salah satu yang mengklaim Bani Ibrahim adalah klan Ba'alwi melalui cabang Bani Hashim. Berdasarkan data-data hasil tes DNA yang tersedia secara publik saat ini, dan setelah diolah secara meta-analisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa klan Ba'alwi gagal membuktikan diri mereka sebagai keturunan biologis paternal Nabi Ibrahim. Berdasarkan hasil tes JDNA keturunan Nabi Ibrahim, baik bangsa Arab maupun bangsa Israel, mereka memiliki haplogrup JDNA J1. Sedangkan Ba'alwi memiliki haplogrup JDNA G2. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa Ba'alwi bukanlah keturunan Nabi Ibrahim. Akan tetapi mereka adalah keturunan dari Yahudi Askenazi atau Yahudi Kasar yang berasal dari daerah pegunungan Kaukasus. Akronim yang digunakan dalam video. Dalam video ini dan video-video selanjutnya akan sering diucapkan bahasa-bahasa teknis yang terkait dengan DNA. Untuk itu akan kita bahas di video ini bahasa-bahasa teknis yang akan sering kita gunakan. DNA adalah deoksiribonukleik aksid atau asam deoksiribonukleat. DNA adalah molekul yang sangat mengandung informasi genetik yang memegang peran penting dalam pewarisan sifat-sifat biologis dan perkembangan makhluk hidup. DNA adalah salah satu molekul paling fundamental dalam biologi dan genetika.
DNA adalah pondasi dari kehidupan di bumi dan merupakan kunci dalam pemahaman tentang evolusi, genetika, dan berbagai aspek ilmu biologi. Penelitian tentang struktur dan fungsi DNA telah mengarah pada kemajuan besar dalam berbagai bidang, termasuk pengembangan obat-obatan, terapi gen, dan pemahaman tentang penyakit genetik. DYS adalah DNA Y kromosom segmen. DYS adalah kependekan dari DNA Y kromosom segmen dan digunakan untuk menunjukkan segmen DNA pada kromosom Y, tempat rangkaian nukleotida berulang. Rangkaian ini dikenal sebagai short tandem repeat atau STR dan disebut penanda dalam pengujian DNA genealogis. Kemungkinan variasi pengulangan pada penanda DYS dikenal sebagai alel. MPB adalah mega pasang basa. Mega pasang basa atau mega base pair atau MB merupakan ukuran genom terkecil di antara berbagai tumbuhan atau hewan atau makhluk hidup tingkat tinggi. mtDNA adalah mitokondrial DNA. DNA mitokondria adalah kromosom melingkar yang ditemukan di dalam organel sel yang disebut mitokondria. Terletak di sitoplasma. Mitokondria adalah tempat produksi energi sel dan fungsi metabolisme lainnya. Keturunan mewarisi mitokondria dan sebagai hasilnya DNA mitokondria dari ibu mereka. Mitokondria DNA diwariskan dari ibu ke putri mereka. NRY adalah non-recombining region of Y chromosome. NRY adalah bagian dari kromosom Y yang tidak bergabung kembali selama meiosis. NRY membentuk sekitar 90% kromosom Y dan hanya ada pada pria. PAR adalah pseudo autosomal region. PAR adalah daerah kecil urutan DNA homologus pada kromosom X dan Y mamalia yang berperan dalam perkembangan dan pemasangan kromosom seks. SNP adalah single nukleotida polymorphism. Polimorfisme nukleotida tunggal atau SNP adalah variasi DNA yang terjadi ketika satu nukleotida digantikan oleh nukleotida lain. STR adalah short tandem repeat. Short tandem repeat atau STR adalah varian genetik yang terdiri dari pengulangan linier dari motif urutan karakteristik. STR merupakan mikrosatelit yang terdiri dari unit pengulangan yang panjangnya 2-7 pasang basa. Jumlah pengulangannya bervariasi antar individu, sehingga STR efektif untuk digunakan dalam identifikasi manusia. TMRCA adalah the most recent common ancestor atau moyang bersama termuda. TMRCA atau moyang bersama termuda adalah individu yang menjadi asal semua organisme
dalam satu kelompok. Hal ini juga dapat merujuk pada leluhur kelompok gen. YBP adalah Year Before Present atau tahun yang lalu. YPP adalah singkatan dari tahun sebelum sekarang dan merupakan skala waktu yang digunakan dalam bidang ilmiah seperti arkeologi dan geologi untuk menunjukkan kapan suatu peristiwa terjadi terkait dengan dimulainya penanggalan radiokarbon praktis pada tahun 1950-an. YDNA adalah Y-kromosom DNA. YDNA adalah DNA yang ditemukan pada kromosom Y, kromosom seks yang diwariskan dari ayah ke anak laki-laki. Pengujian DNA Y berguna bagi para ahli sisilah karena kromosom Y diwariskan dalam garis yang tidak terputus dari ayah ke anak laki-laki, yang memungkinkan mereka untuk melihat seberapa dekat hubungan kekerabatan dua laki-laki. Pengujian DNA Y juga dapat membantu mengidentifikasi rute migrasi kuno dan garis keturunan keluarga. Autosomal DNA adalah DNA autosomal atau DNA yang diwarisi dari 22 pasang kromosom non-seks dalam genom manusia. DNA ini digunakan dalam sisilah genetik untuk melacak garis keturunan dan mempelajari tentang kesehatan. Setiap orang mewarisi campuran acak DNA autosomal dari kedua orang tua, sekitar 50% dari masing-masing. Hal ini karena autosom masing-masing orang tua mengalami rekombinasi acak, dan berarti bahwa seorang anak menerima campuran acak dari kedua salinan masing-masing autosom. YDNA, autosomal DNA, dan mitokondria DNA. Selama ini, narasi keberadaan Nabi Ibrahim alaihissalam hanya disajikan oleh kitab suci agama-agama Semitik tanpa dukungan sumber primer sejarah yang memadai. Walaupun begitu, narasi yang ditampilkan oleh kitab suci menyebutkan peristiwa-peristiwa yang mirip dengan kejadian yang direkam sejarah. Pendekatan oleh McClellan memang memungkinkan perkiraan masa hidup Nabi Ibrahim dari yang paling dekat sampai yang paling jauh. Tetapi penyelidikan tersebut agar bernilai sejarah untuk membuktikan eksistensi Nabi Ibrahim sebagai figur historis tidaklah memadai. Dengan disingkapnya DNA sebagai pembawa informasi genetik makhluk hayati, maka kemungkinan melacak Nabi Ibrahim melalui data DNA keturunannya menjadi terbuka. DNA sebagai pelacak genealogi dimungkinkan karena dalam DNA terdapat jam molekuler seseorang terhadap kakek dan nenek moyangnya. Tes DNA untuk genealogi terdiri dari 3 macam. 1. YDNA untuk genealogi jalur paternal. 2. Autosomal DNA untuk genealogi jalur parental. 3. Mitokondria DNA atau mtDNA untuk genealogi jalur maternal. Pada diagram gambar ini
menjelaskan secara visual perbedaan tiga jenis tes genealogi tadi. Tes autosomal DNA menggunakan DNA yang berekombinasi untuk melacak kekerabatan pada moyang yang sama tanpa memperhatikan jalurnya. Karena informasi yang digali berasal dari DNA yang rekombinan, tes autosomal DNA hanya bisa melacak kekerabatan dengan jarak tidak lebih dari 8 generasi. Hal tersebut disebabkan karena berkurangnya informasi genetik dari satu leluhur setiap kali diturunkan ke generasi berikutnya. Tes autosomal DNA juga dikenal sebagai ancestry test. Sedang tes Y-DNA dan mtDNA menggunakan sumber informasi DNA yang non-rekombinan atau tidak berekombinasi. Karena tidak berekombinasi, Y-DNA dan mtDNA tidak mengalami dilusi atau berkurang dan diwariskan dengan cara penyalinan dari tetua ke keturunannya. Karena proses penyalinan tersebut, Y-DNA dan mtDNA yang diwariskan identik antara tetua dan keturunannya, terkecuali timbul mutasi dalam proses penyalinan tersebut yang sifatnya minor. Mutasi genetik adalah perubahan urutan DNA yang terjadi saat pembelahan sel. Bisa terjadi pada reproduksi sel secara mitosis atau jumlah kromosom sama, maupun meiosis atau jumlah kromosom tinggal setengah, terjadi pada reproduksi sel kelamin. Pada video ini yang dibahas adalah mutasi saat meiosis. Konsekuensi non-rekombinan dari Y-DNA dan mtDNA ini, baik Y-DNA dan mtDNA pada generasi sekarang merupakan salinan Y-DNA kakek pertama mereka dan salinan mtDNA nenek pertama mereka. Y-DNA menyimpan akumulasi mutasi dari keseluruhan kakek jalur paternal, dan mtDNA menyimpan akumulasi mutasi dari keseluruhan nenek jalur maternal. Karena mutasi per genom Y-DNA lebih sering daripada mtDNA, Y-DNA lebih populer sebagai perangkat pelacakan genealogi. Di samping umumnya struktur sosial manusia memang patriarki. Di sisi lain, karena frekuensi mutasi di mtDNA yang jauh lebih jarang daripada Y-DNA, mtDNA sangat bermanfaat untuk mempelajari evolusi. Baik Y-DNA dan mtDNA juga menyajikan informasi pergerakan migrasi kakek-kakek sejalur paternal
dan nenek-nenek sejalur maternal dari ratusan ribu tahun yang lalu. Tes DNA untuk menentukan keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah nabi yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan yang patriarkal. Demikian juga nabi-nabi keturunannya. Relasi genealogi antara Nabi Ibrahim dengan nabi-nabi keturunannya bersifat paternal atau garis kakek, kecuali dengan Nabi Isa alaihissalam. Dengan demikian, untuk mencari keberadaan Nabi Ibrahim dan estimasi rentang waktu masa hidupnya bisa diinduksi dari data-data hasil tes DNA keturunannya. Pada saat ini, dari sisi Nabi Ishak alaihissalam, klan yang secara konsisten merawat tradisi genealogi paternal adalah Bani Kohanim. Bani Kohanim dikenal sebagai keturunan Nabi Harun alaihissalam. Bani Kohanim ini cukup banyak yang telah melakukan tes DNA. Sedangkan dari sisi Nabi Ismail, suku-suku Arab Adnani dikenal sebagai keturunan Adnan, sosok yang dikenal sebagai keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana Bani Kohanim, Bani Adnani juga banyak yang telah melakukan tes DNA. Dengan terjangkaunya biaya tes DNA, dataset yang disediakan oleh perusahaan penyedia jasa tes DNA jauh lebih besar daripada data yang disediakan oleh penelitian akademik yang lengkap manapun.
Dalam video ini, filogeni atau kladogram atau haplotri Bani Ibrahim disusun. Dan estimasi hidup Nabi Ibrahim alaihissalam berdasarkan penelusuran molekular clock keturunannya dapat dilakukan. Berlimpahnya datasheet terbuka yang menyajikan data para pengklaim keturunan paternal Nabi Ibrahim alaihissalam memungkinkan disusunnya pohon silsilah genetik. Dalam kasus kladogram itu menjadi lebih dari satu versi sesuai haplogroup, maka bisa diuji versi mana yang paling bisa diterima dan versi mana yang harus ditolak. Salah satu yang mengklaim sebagai keturunan biologis paternal Nabi Ibrahim alaihissalam adalah klan Ba'alwi melalui cabang Bani Ali. Klan ini mengklaim sebagai keturunan Ubaidillah yang diklaim sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa sendiri adalah figur yang diterima sebagai keturunan paternal Husain bin Ali bin Abu Thalib. Dengan membandingkan jarak genetik antara klan Ba'alwi dengan sesama Bani Ismail dan sesama Bani Ibrahim membuktikan bahwa klaim mereka sebagai Bani Ibrahim tidak dapat diterima dengan bukti-bukti yang tersedia. Demikian video tentang tes DNA untuk melacak leluhur manusia. Y-DNA, autosomal DNA, dan mitokondria DNA untuk melacak keturunan Nabi Ibrahim. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.